Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semua kultivator yang akan memasuki alam glasial luas sedang memeriksa formasi raksasa atau menilai aparat glasial luas dengan ekspresi serius di wajah mereka. The Vast Glacial Realm adalah tanah peluang, terutama bagi mereka yang berada di kebuntuan kultivasi, tetapi juga penuh dengan bahaya, dan banyak makhluk telah binasa di sana. Orang-orang itu semua memiliki tingkat bakat dan kekuatan yang sama, jadi setiap orang secara alami agak gelisah dan khawatir. Han Li berdiri diam di sudut, dan dia tidak melihat ke formasi, atau ke Vast Glacial Apparatus. Sebaliknya, dia terus menatap matahari yang cerah di langit melalui mata yang menyipit. Waktu perlahan berlalu, dan setelah beberapa lama, raungan naga tiba-tiba meletus ke langit dari alun-alun. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke alun-alun. Di sana, dia menemukan bahwa selusin patung kepala naga semuanya telah membuka mata, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, dan meraung ke langit dengan kepala terangkat tinggi. Semua orang di bawah penghalang cahaya 5 warna langsung terdiam saat melihat ini. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari dalam aula. The Vast Glacial Realm telah dibuka, aktifkan formasi dan buka lorong. Suara itu milik pria berjubah putih dengan nama keluarga Wang, dan semua orang di alun-alun bergerak setelah mendengar instruksi ini. Semua makhluk yang berdiri dalam formasi sudah segera mengaktifkan bendera formasi dan pelat formasi secara serempak. Segel mantra yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda terbang keluar dari harta formasi, yang semuanya menghilang ke dalam formasi. Dua formasi besar mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan batu roh yang tertanam di permukaannya mulai berkedip tidak menentu dengan cahaya spiritual dengan warna berbeda. Pada saat yang sama, aura yang sangat mencengangkan mulai berkembang ke segala arah, dan hamparan awan gelap yang luas tiba-tiba berkumpul di udara di bawah penghalang cahaya 5 warna. Awan gelap benar-benar menutupi seluruh langit, diikuti oleh angin kencang yang tersapu di daerah tersebut. Busur petir perak mulai muncul di dalam awan, berkedip seperti ular perak cerah di tengah gemuruh guntur. Pusaran hitam dengan berbagai ukuran kemudian juga mulai terbentuk sebelum saling melahap dan mencabik-cabik. Serangkaian fenomena mencengangkan muncul, dan bola cahaya 5 warna dengan cepat hancur untuk memperlihatkan lencana emas dan perak yang berkilauan di dalamnya. Rekan Taois Han, Peri Yue, kalian berdua dapat memasuki formasi dengan tim masing-masing dan mengaktifkan lencana glasial besar, teriak Qian Jizi tanpa ragu saat melihat ini. Han Li dan wanita berbaju biru secara alami segera melakukan apa yang diperintahkan, melangkah menuju formasi di mana masing-masing lencana glasial besar berada. Semua anggota tim mereka juga mengikuti, sementara makhluk di dalam formasi yang memegang berbagai jenis harta formasi mundur dari formasi. Begitu Han Li masuk ke dalam formasi, hatinya tersentak, dan dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan lencana glasial besar telah diperkuat beberapa kali lipat. Lencana glasial besar yang berkilauan juga mulai mengeluarkan suara mendengung rendah. Qian Jizi secara alami sudah memberitahunya cara mengaktifkan lencana terlebih dahulu. Dengan demikian, Han Li berjalan menuju pusat formasi, lalu menjentikkan 10 jarinya ke udara secara berurutan, mengirimkan satu segel mantra demi satu menghilang ke lencana glasial luas yang melayang di udara. Setelah itu, rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lencana glasial luas, dan rune ini berputar sebelum membentuk formasi cahaya yang berdiameter sekitar 10 kaki. Lencana glasial luas terletak di tengah-tengah formasi, dan Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk satu jari ke lencana. Pilar cahaya biru segera melesat keluar dari ujung jarinya untuk mengenai lencana, menyebabkannya mengeluarkan teriakan keras sementara seluruh formasi cahaya mulai bergetar. Pilar cahaya naik ke langit, menghilang menjadi pusaran hitam.
Suara gemuruh yang keras terdengar di udara di atas, dan pusaran tempat pilar cahaya menghilang tiba-tiba mulai berjatuhan dan bergolak dengan keras. Semua pusaran lain di sekitarnya langsung tersapu dan terkoyak sementara pusaran utama membengkak secara drastis. Setelah hanya beberapa tarikan nafas, semua pusaran di langit telah menghilang. Pada saat ini, lencana di pusat formasi cahaya tiba-tiba menghilang di tengah kilatan petir emas dan perak, lalu tiba-tiba muncul kembali di pusat pusaran tepat di atasnya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat kilat emas dan perak meledak dengan keras, dan seolah-olah dua matahari emas dan perak telah muncul. Kedua matahari yang gemilang kemudian melakukan perjalanan jauh ke dalam pusaran, dan di saat berikutnya, semburan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus dari dalam pusaran. Kedua pusaran kemudian tiba-tiba menghilang bersama dengan ki hitam di sekitar mereka, dan sepasang celah spasial emas dan perak muncul di belakang mereka. Celah masing-masing hanya sekitar 80 kaki, dan mereka menggantung di udara. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba merasakan bahwa indera spiritual di dalam tubuhnya mengalir ke celah di atasnya dengan kecepatan tinggi, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, "Tunggu apa lagi? Aku tidak akan bisa pertahankan ini untuk waktu yang lama." Makhluk yang berdiri di sekitar formasi segera melemparkan harta formasi mereka ke udara setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka mulai membuat segel tangan dan bernyanyi serempak. Harta karun formasi yang melayang di depan mereka semua berubah menjadi bola cahaya, yang semuanya menghilang ke dalam formasi. Tampilan lampu yang sangat meriah muncul di dalam formasi, diikuti oleh rune besar yang mulai muncul ke permukaan di semua tempat. Saat nyanyian semakin keras, rune raksasa ini mulai berputar dengan cepat di dalam formasi, dan kecepatan rotasi mereka hanya tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, rune ini berubah menjadi semburan cahaya 5 warna yang menyapu semua makhluk di dalam dua formasi. Setelah itu, semburan cahaya 5 warna terbang langsung ke celah emas dan perak di atas. Setelah dua bola cahaya 5 warna menghilang ke celah spasial, dan langit perlahan kembali normal karena semua awan gelap juga menghilang. Qian Jizi dan yang lainnya telah menyaksikan seluruh proses ini, dan baru sekarang mereka menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, suara dingin pria berjubah putih itu terdengar lagi dari dalam aula. Fast Glacial Realm akan terbuka lagi dalam setahun, dan mengaktifkan formasi lagi pada saat itu akan memungkinkan semua orang untuk kembali ke sini. Selama waktu ini, pastikan untuk menjaga kedua formasi dengan sangat baik, dan jangan biarkan makhluk yang tidak relevan mendekati. Bunuh siapa saja yang berani mencoba dan mendekati formasi tanpa alasan yang jelas. Iya, semua orang di seluruh alun-alun membungkuk hormat secara serempak. Setelah itu, semua makhluk yang telah mengaktifkan harta formasi sebelumnya tersebar dari sekitar formasi, dan mereka digantikan oleh tim prajurit lapis baja perak, serta selusin boneka raksasa. Para penjaga ini kemudian mengepung formasi dengan penghalang yang hampir kedap udara. Setelah memasuki celah spasial emas dan perak, Han Li dilanda rasa pusing, diikuti oleh kehilangan sensorik total. Namun, beberapa saat kemudian, dia menderita sakit kepala yang membelah, dan penglihatannya kembali saat dia buru-buru memeriksa sekelilingnya. Setelah melakukannya, dia menemukan bahwa dia berada tinggi di udara. Di bawahnya ada lautan luas yang membentang sejauh mata memandang ke segala arah, dan Si Kun, Liu Suier, serta semua orang di timnya, berada dalam radius beberapa ratus kaki di sekelilingnya. Sebagian besar dari mereka masih agak bingung, tampaknya belum pulih dari efek teleportasi ke Fast Glacial Realm. Setelah memeriksa sekelilingnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu segera tertawa terbahak-bahak. Haha, aku akhirnya berhasil mencapai Fast Glacial Realm. Dengan ki spiritual yang melimpah di sini, aku akan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mencapai ras suci. Rekan Taois, aku akan mencari tempat untuk mengasingkan diri.
jadi saya akan pergi sekarang. Dia kemudian mengayunkan selongsongnya ke udara, dan cahaya spiritual memancar dari tubuhnya, mengikutinya dia melesat pergi sebagai seberkas cahaya perak, menghilang dari pandangan hanya setelah beberapa kilatan. Semua orang saling melirik setelah melihat ini, dan 3 orang lagi juga pergi ke arah yang berbeda tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan cepat menghilang ke kejauhan juga. 11 orang yang tersisa tetap berdiri di tempat dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, dan mereka belum memutuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Rekan-rekan Taois, Vast Glacial Realm menyajikan kesempatan yang luar biasa untuk menerobos kemacetan Anda, tapi pastikan itu bukan satu-satunya hal yang Anda lakukan di sini. Ada banyak harta karun yang bisa ditemukan di tempat ini juga, dan saya sarankan kita semua tetap bersatu. Jadi kita bisa saling menjaga sambil mencari harta karun ini, bagaimana menurut kalian semua? Orang yang berbicara adalah makhluk yang sangat pendek dengan kepala segitiga. Seorang pria kekar dengan beberapa cincin emas tebal di lengannya terkekeh dingin ketika dia berkata, "Saya memang berencana untuk bergabung dengan orang lain, tapi saya tidak tertarik untuk berburu harta karun dengan Anda, rekan Taois Jin. Anda telah memalsukan reputasi di antara ras awan surgawi kita karena sifat curang Anda. Bahkan jika kita menemukan harta bersama, saya takut Anda akan menusuk saya dari belakang. Saudara Feng, Saudara Yun, mari kita bekerja sama." Si kembar dari ras Azure tampaknya telah membuat kesepakatan dengan pria kekar itu, dan mereka bertiga segera pergi bersama. Jadi, hanya ada 8 makhluk yang tersisa. Han Li sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan dia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Si Kun dan Liu Suier. "Haha, kupikir kamu tidak akan pernah bertanya," Si Kun terkekeh menanggapi. Liu Suier hanya mengangguk. Dengan demikian, trio Han Li juga berangkat ke arah tertentu saat makhluk yang tersisa memandang dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Adapun apakah makhluk lain itu bekerja sama atau pergi sendiri, itu tentu saja bukan urusan Han Li. Mereka bertiga terbang cukup cepat, dan hanya butuh waktu singkat untuk menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Pada saat ini, Liu Suier tiba-tiba berkata, "Rekan Taois Han, tuanku menyarankan agar kita menemukan tempat yang tidak jelas untuk berlatih teknik rahasia kombinasi cahaya ilahi Essence Fuse kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal lain. Setelah menguasai teknik rahasia, kita akan jauh lebih siap untuk melindungi diri kita sendiri di dunia yang berbahaya ini." Si Kun adalah seorang pria yang tampak mengancam yang tampak seolah-olah seluruh tubuhnya telah dibangun dari batu abu-abu, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mengapa kita harus melalui kerumitan melakukan itu? Dengan kekuatan gabungan kita, selama kita tidak bertemu dengan beberapa makhluk paling kuat di alam ini, kita akan lebih dari mampu menjaga diri kita sendiri. Meskipun kita memiliki 1 tahun penuh sebelum kita diteleportasi kembali ke kota Cloud, aku tidak tahu di mana kita saat ini, dan mungkin tidak ada cukup waktu bagi kita untuk membuat terobosan dan juga melacak reruntuhan terlarang itu. Oleh karena itu, kupikir kita harus bergegas dan melewati aktivitas sepele yang tidak perlu." Rekan Daoisi, teknik rahasia kombinasi The Divine Essence Fuse Light adalah sesuatu yang tuanku ciptakan secara khusus untuk perjalanan ini setelah mengeluarkan banyak upaya yang melelahkan, dan itu jauh lebih kuat daripada yang dapat Anda bayangkan. Saya bersikeras bahwa kita harus melatih tekniknya terlebih dahulu. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal begitu kita bertemu dengan musuh yang kuat, balas Liu Suier dengan suara yang agak dingin, jelas agak tidak senang dengan kata-kata Si Kun. "Begitukah? Aku masih berpikir bahwa dibandingkan dengan ini, jauh lebih penting bagi kita untuk sampai ke reruntuhan terlarang secepat mungkin, kemudian menggunakan waktu yang tersisa untuk menerobos kemacetan kita. Aku belum mengolah teknik kombinasi apapun dalam masa lalu, tapi aku masih mencapai tingkat kekuatan saat ini,
bukan? Si Kun terkekeh dingin, jelas juga tidak mau mundur. Ekspresi Liu Suyer semakin dingin setelah mendengar ini, dan dia menoleh ke Han Li saat dia bertanya, bagaimana menurutmu, rekan Taois Han? Han Li memikirkan hal ini sejenak sebelum menyarankan, saya pikir karena tidak satu pun dari Anda yang mau mundur, kita harus menemukan jalan tengah yang dapat Anda berdua setujui. Saya menyarankan agar kita mempraktikkan rahasia kombinasi ini, teknik, tapi kami hanya menghabiskan waktu setengah bulan untuk melakukannya. Pada akhir periode waktu itu, kami berangkat mencari reruntuhan terlarang terlepas dari apakah kami menguasai teknik atau tidak. Dalam hal ini, kami akan dapat membiasakan diri sedikit dengan teknik rahasia, dan saya yakin setengah bulan tidak terlalu lama untuk menunggu Bro Tersi. Iya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, rekan Taois Han. Liu Suer agak ragu setelah mendengar usulan ini. Melihat kalian berdua mendukung tindakan ini, aku tidak punya pilihan selain setuju juga, jawab Liu Suer dengan anggukan enggan. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang cocok untuk kita berlatih teknik rahasia terlebih dahulu, kata Han Li sambil tersenyum. Baik Si Kun maupun Liu Suyer tidak keberatan dengan hal ini, jadi mereka bertiga segera mempercepat sekitar 2 kali lipat, meluncur di udara sambil melepaskan indera spiritual mereka ke area di sekitar. Mereka berpikir bahwa akan dapat menemukan sebuah pulau kecil dengan cukup cepat, tetapi yang mengejutkan mereka, hanya melihat sebuah pulau kecil di kejauhan yang berukuran kurang dari 10 km setelah terbang sepanjang hari dan malam. Matahari baru saja mulai terbenam, dan seluruh langit di atas pulau dipenuhi cahaya merah yang hangat. Namun, permukaan lautan di dekatnya benar-benar hitam. Trio Han Li segera melambat, lalu muncul kembali beberapa kilometer jauhnya saat mereka menilai daerah tersebut dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Indera spiritualku tidak dapat mendeteksi apa yang ada di bawah pulau, dan laut di sekitarnya juga dipenuhi dengan ki iblis. Tampaknya binatang iblis tertentu telah mengambil alih pulau ini, Si Kun berspekulasi dengan ekspresi muram. Memang, hanya ada satu binatang laut di bawah pulau, tapi itu bukan yang sangat kuat, basis kultivasinya tampaknya sebanding dengan milikku, kata Han Li dengan suara lambat saat cahaya biru melintas di matanya. Kamu bisa merasakan apa yang ada di bawah pulau ini. Liu Suyer agak terkejut mendengar ini. Dia mirip dengan Si Kun karena begitu indera spiritualnya mendekati pulau itu akan menjadi sangat kabur dan tidak jelas. Ternyata laut di daerah terdekat memiliki sifat tertentu yang menghambat indera spiritual seseorang. Saya beruntung telah menguasai beberapa teknik rahasia khusus di masa lalu, dan memiliki kemampuan sensorik alternatif selain dari indera spiritual saya, jawab Han Li dengan tenang. Luar biasa, dengan kemampuanmu itu, kita akan bisa menghindari banyak bahaya, Kakak Han. Si Kun sangat gembira mendengar ini. Han Li hanya tersenyum. Mata Liu Suyer juga berbinar, dan dia berkata, memang, perjalanan kita akan jauh lebih aman dengan kemampuanmu ini, rekan Taois Han. Melihat pulau ini telah diambil alih oleh binatang laut, ayo pergi dan cari tempat lain untuk menetap. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan pertarungan kekuatan sihir untuk pulau seperti ini. Pada kesempatan ini, Si Kun setuju dengan saran Liu Suyer, dan dia langsung mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Namun, Han Li menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat merenung. Bahkan jika kita menemukan tempat lain, situasinya tidak akan lebih baik. Oh, apa maksudmu dengan itu, Kakak Han? Si Kun agak terkejut mendengar ini. Liu Suyer juga menoleh padanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Berbeda dengan menjawab pertanyaan, Han Li menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang kecepatan yang kita tempuh untuk sampai ke sini? Tidak apa-apa, kami tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, tapi bagiku,
itu sekitar 70% dari kecepatan penuhku, jawab Si Kun. Itulah intinya. Kami telah melakukan perjalanan sepanjang hari dan sepanjang malam dengan kecepatan ini, jadi kami pasti sudah menempuh jutaan kilometer. Selain itu, kami telah menggunakan indera spiritual kami untuk menjelajahi sekitar selama ini, jadi tidakkah kamu merasa aneh bahwa kita hanya menemukan pulau yang satu ini setelah sekian lama? Han Li menghela nafas. Apa yang ingin kamu katakan, rekan Taois Han? Aku bukan yang paling tajam dalam hal-hal seperti ini, dan aku benci ketika orang berbicara secara tidak langsung. Si Kun mendengus dengan sikap tidak sabar. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dia pasti tidak akan percaya bahwa Si Kun sama bodohnya dengan yang dia buat sendiri. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang laut di sini, dan bahkan jika kita menemukan pulau lain, kemungkinan besar mereka sudah diambil alih oleh binatang laut lainnya? Liu Suier bertanya. Itulah yang ku maksud. Pulau ini telah diambil alih oleh monster laut, tapi pulau ini tidak terlalu kuat sama sekali, dan kita akan bisa mengurusnya dengan mudah. Kupikir itu tindakan yang jauh lebih baik daripada buang-buang waktu mencari pulau lain, Han Li menjelaskan. Itu masuk akal. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Saudara Han. Bagaimanapun, kami bertiga pasti akan bisa mengurus binatang laut ini tanpa masalah, kata Si Kun saat tatapan garang melintas. Aku juga berpikir ini ide yang bagus. Liu Suier mengangguk setuju setelah jeda singkat. Baiklah, kalau begitu, mari kita membuat beberapa persiapan. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya akan membuat formasi sementara sehingga kita dapat membunuh binatang laut ini tanpa diketahui oleh binatang lain di daerah itu, kata Han Li dengan tenang. Si Kun dan Liu Suier tidak keberatan dengan ini. Dengan demikian, Han Li membalikkan tangan, dan setumpuk bendera formasi muncul di telapak tangannya. Dia melemparkan bendera formasi ke udara, lalu membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu. Selusin garis cahaya dengan warna berbeda segera melonjak menuju lautan sebelum menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, selusin pilar cahaya tebal tiba-tiba meletus dari laut di bawah. Pilar-pilar cahaya ini kemudian menyebar untuk membentuk penghalang cahaya putih yang hampir tidak terlihat yang menutupi seluruh pulau. Aku juga akan membantumu, Liu Suier tiba-tiba berkata sambil mengangkat tangan ke udara, mengirimkan cakram kuning meluncur sebelum langsung terbang ke udara lebih dari 1000 kaki di atas penghalang cahaya putih. Dia kemudian menunjuk satu jari ke atas, dan cakram kuning berputar di tempat sebelum juga memancarkan penghalang cahaya kuning yang meliputi penghalang cahaya putih Han Li di dalamnya. Dengan pembatasan ini, aku yakin kita tidak akan menarik perhatian bahkan jika kita bertarung habis-habisan di sana, kata Liu Suier dengan suara tenang. Haha, kalau begitu, aku akan bisa bertarung sesuka hatiku. Si Kun terkekeh gembira saat cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia segera mengenakan baju zirah kuning. Setelah itu, Si Kun terbang melewati dua penghalang pembatas, langsung meluncur menuju pulau. Dari jauh, dia tampak seperti bintang jatuh kuning yang jatuh dari langit. Garis cahaya kuning menabrak hutan di tengah pulau dengan ledakan yang menggema, dan gelombang kejut kuning yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Semua pohon, batu, dan gunung yang berdiri di jalur gelombang kejut kuning ini semuanya langsung hancur menjadi bubuk. Dalam sekejap, seluruh pulau telah rata dengan tanah. Di tengah pulau, Si Kun berdiri dengan bangga di kawah besar yang dalamnya beberapa kaki, dan dia sedang dalam proses menarik tinjunya dari tanah secara perlahan. Dia pada dasarnya telah menghancurkan segalanya di pulau itu hanya dengan satu pukulan. Liu Suier sedikit bergidik saat melihat kekuatan penghancur Si Kun yang mengerikan, dan mata Han Li juga sedikit menyipit. Tampaknya kepercayaan diri Si Kun dan keengganannya untuk mengolah teknik rahasia kombinasi tentu tidak beralasan.
Aku selalu tahu bahwa makhluk kepompong batu terkenal karena memiliki tubuh yang kuat, tetapi tampaknya rekan Daois Si pasti juga menggunakan seni kultivasi yang cukup kuat. Jika tidak mungkin makhluk ras atas mampu melepaskan kekuatan yang sangat menghancurkan, gumam Liu Suier. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Si Kun tampaknya cukup senang dengan hasil karyanya sendiri, dan dia mengangkat kepalanya seolah hendak mengatakan sesuatu kepada Han Li dan Liu Suier. Namun, tepat pada saat ini, seluruh pulau bergetar hebat, dan air laut hitam di sekitarnya juga mulai bergolak. 7 benda hitam tebal kemudian meletus dari air laut di sekitar pulau kecil, dan masing-masing benda tersebut setinggi 3.000 kaki, menjulur ke awan seperti pilar hitam raksasa. Namun, pilar-pilar ini memiliki gundukan daging di sekujur tubuhnya dan menggeliat tanpa henti. Han Li segera memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa ini semua adalah tentakel raksasa.